pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran informatika ya. Bab 3 tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TK ya. Nah, namun sebelumnya sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa ketua kelasnya? Saya. Ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Absennya mana ya? Baik, saya absen dulu ya sebelum kita mulai. Dari absen 1, 2. absen 2, Saya. absen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Baik, sebelum kita mulai, jadi ini kita akan membahas tentang antarmuka pengguna ya, antarmuka pengguna, kemudian folder dan file, juga sedikit tentang aplikasi perkantoran. Kita membuat file di aplikasi perkantoran. Kalian tahu aplikasi perkantoran apa? Kalau di komputer itu namanya ada yang Microsoft ya, Microsoft Word. Nanti kita akan coba bikin file dengan Microsoft Word. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu yang pertama, jadi kalian mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Kemudian kalian juga mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur ya, dengan terstruktur sehingga memudahkan kalian untuk mengaksesnya, ya, sehingga memudahkan untuk mengakses dan bisa lebih gampang untuk diakses. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat file, ya, file dokumen dengan aplikasi pengolahan data. Nah, nanti kita akan coba ya, akan kita coba praktekkan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dan sekarang sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya kalian tahu tepuk semangat? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kok lemes? Ya, sekali lagi ya yang semangat ya. Tepuk semangat. Oke, jadi sudah semangat. Nah, sekarang kita akan mulai materi ya. Nah, jadi perkembangan teknologi pada
era sekarang itu sangat pesat. Jadi kita harus update dengan teknologi tersebut. Ya, kita harus update agar kita bisa dipermudah hidup kita. Ya. Dengan teknologi kita bisa mempermudah pekerjaan. Merasa nggak kalian dengan teknologi kita bisa mempermudah hidup? Misalnya dulu kalian bisa misalnya kalau belanja itu harus ke pasar, harus pergi ke toko. Nah sekarang dengan adanya teknologi, dengan HP saja kalian bisa belanja nggak? Bisa. Maka bisa pesan makanan dari HP ya. Bahkan mau beli sesuatu, beli tas atau beli sepatu, sekarang sudah bisa lewat HP atau online ya. Nah, begitulah perkembangan teknologi, jadi kita harus update dengan teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi yang kita ketahui, nah manusia melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara ya. Perangkat itu maksudnya alat seperti laptop, TV, gitu ya, HP itu, dengan berbagai cara. Kita menggunakan tombol untuk menghidupkan sesuatu dan mematikan sesuatu ya. Misalkan kita menghidupkan TV, dengan remote ya. Kita menghidupkan AC dengan remote dan sebagainya. Nah, remote itu adalah pengendali jarak jauh ya. Nah, dengan teknologi ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata, artinya dengan remote nyata atau papan kunci ya. Kalau di laptop itu ada keyboard, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu namanya apa? Papan kunci. Nah, seiring berkembangnya teknologi, jadi ada yang namanya graphic user interface. Jadi yang dulu kita pakai remote gitu ya, sekarang kita pakai remote tapi seperti layar, kayak layar tapi seperti tombol. Nah, kalian pernah pakai HP kan? Semuanya punya HP kan? Punya HP. Kalian pernah ketik WA? Pernah. Padahal itu kan layar ya. Tapi kok bisa kelihatan seperti tombol? Kenapa? Kan ketiknya di layar kan? Tapi di layar itu ada seperti gambar tombol. Seperti ini, tombol nyata, tapi dia virtual. Nah itu namanya graphic user interface ya. Grafik, jadi ada grafis di sana untuk membantu kalian mempermudah mengetik gitu ya. Atau di HP kalian ada menu, kalian mau lihat YouTube, kalian mau lihat WA, Instagram, itu ada tombol-tombol ya. Nah itu namanya graphic user interface. Nah kayak ini. Jadi graphic user interface atau GUI adalah bentuk antar muka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang ditekan, ya, pencet tombolnya. Nah kalau remote kan ada tombol aslinya gitu. Nah sekarang ini tombol virtual, dia bisa jadi keyboard, bisa jadi menu kayak gitu kan, di HP-nya atau di tabs-nya. Nah, itu menggunakan graphic user interface. Kira-kira paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya program komputer itu terdiri dari coding program ya. Coding program yang berupa kode, nggak ada grafiknya, nggak ada gambar. Nah, di sini ada yang namanya
CLI atau Command Line Interface. CLI ini adalah angka muka yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, ya. Kalian tahu Windows? Windows? Tahu. Linux? Linux? Enggak. Kalau Mac OS? Mac OS? Tidak. Nah, jadi di setiap komputer itu ada sistem operasinya. Kalau laptop biasa biasanya menggunakan Windows. Kalau kalian punya Apple, tahu Apple? Itu menggunakan Mac OS untuk sistem operasinya. Nah, sama kayak HP kalian yang Samsung yang biasa itu menggunakan apa? Android. Ya, Android sistem operasinya. Ya, kalau misalnya iPhone menggunakan iOS. Nah, jadi itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu digunakan untuk berinteraksi. Jadi command line ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak melalui perintah teks. Nah, bedanya dengan angka muka grafis adalah CLI ini hanya menggunakan teks yang diketikkan oleh pengguna. Jadi dengan CLI pengguna dapat mengetikkan perintah untuk menjalankan berbagai operasi dalam sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, jadi kalian kalau milih menu misalnya membuka file sama folder di Windows yang ada GUI-nya atau grafik user interface-nya, kalian kan melihat gambar, tinggal klik gitu ya. Tapi kalau di command line itu kalian tidak ada gambar, cuma layar hitam yang diisikan perintah coding. Ya, biasanya para hacker itu di vektor menggunakan CLI untuk membuat program untuk menghack gitu. Ya, jadi hacker itu jarang menggunakan Windows atau graphic user interface yang biasa. Dia biasanya lewat CMD atau CMD. Nah, ini command line interface. Jadi dia itu kayak apa namanya? CMD itu pakai layar hitam. Terus kita bisa ketikkan perintah, misalnya perintah apa? Copy atau dir itu untuk menampilkan folder, make copy, photocopy ya. Nah, ada berbagai macam perintahnya. Jadi kalian kalau mau jadi hacker harus hafal dengan semua perintah-perintah itu dan coding-coding program itu. Nah, ini kayak is itu di Linux ya, atau dir di Windows itu tujuannya perintahnya adalah untuk menampilkan daftar file atau folder. CD, nah, change directory itu adalah mengubah directory saat ini ke directory, artinya pindah folder. Ya. Terus mixdir itu membuat directory atau membuat folder. Kalian kalau membuat folder di komputer kan gampang ya, tinggal klik kanan new folder atau cara tinggal klik folder di folder di atas. Nah, kalau di CMD atau CLI kita mengetikkan perintah dengan mkdir, baru dia bisa bikin folder. Nah, mm kalau di Linux mm atau di Windows del itu untuk menghapus ya. Kalau di Linux cp, kalau di Windows itu copy, itu perintah untuk menyalin kolokasi lain. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Tapi untuk sekarang kita akan belajar fokus di folder dan file saja. Jadi ini cuma apa namanya, sekedar tahu ya. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, kalian pernah lihat gambar ini? Pernah? Ini namanya gambar apa? File apa folder? File apa folder? Nah, ini adalah gambar folder.
Jadi folder itu kalau saya analogikan itu seperti map ya. Kalian tahu map? Nah, misalnya kalian daftar sekolah nih waktu kemarin, kayak kemarin itu. Terus biar nggak bingung karena berkasnya banyak ya, ada berkas data diri kalian, ada berkas surat apa lagi itu yang kemarin kan banyak itu surat-suratnya. Nah itu ditaruh di dalam satu apa namanya map. Map itu kita analogikan sebagai folder. Terus surat-surat kalian itu yang kemarin itu sebagai file, ya. Kira-kira paham nggak? Masih belum ya? Belum. Paham? Paham? Dari sini? Nah, atau coba perhatikan dulu. Atau saya analogikan, misalkan kalian di rumah punya lemari. Lemari itu kita analogikan sebagai folder. Jadi folder itu kita analogikan sebagai lemari. Lemari itu kan tempat penyimpanan baju. Nah, folder itu juga tempat penyimpanan, tapi penyimpanan file. Nah, anggap baju kalian itu sebagai file. Nah, dalam satu lemari itu kan ada baju ya. Terus kalian punya juga topi. Kalian punya apa lagi? Celana, sepatu. Terus apa lagi? Ya pakaian dalam. Nah, bagaimana kalau dalam satu lemari itu kalian taruh baju, topi, sepatu, pakaian dalam, seragam sekolah secara bersamaan di sana, secara acak gitu. Kira-kira kalian akan gampang nggak nyari bajunya? Misalnya pas hari Senin nih pakai baju putih biru. Kira-kira gampang nggak nyari lemari? Susah ya? Misalnya kalau kalian punya lemari satu, terus khusus untuk baju, terus di dalamnya ada di dalam lemari ada sekat lagi, itu misalnya folder ya, jangan ada sekat-sekat seperti itu, ya 3 tumpuk. Nah, yang lagi satu misalnya baju, terus dengan celana kalian taruh dengan rapi, yang di bawah misalnya pakaian dalam. Nah, terus kalian bikin lemari lagi satu khusus untuk sepatu, ya itu. Kira-kira gimana? Lebih gampang nggak carinya? Lebih gampang ya. Nah, itu folder juga sama. Jadi kalian bisa bikin folder, saya khusus nyimpan gambar. Kalian bikin satu folder lagi khusus nyimpan file berupa surat. Kalian khusus nyimpan folder lagi, bikin folder lagi, misalnya nyimpan lagu. Terus bikin lagi, misalnya khusus video. Nah, jadi lebih gampang nyarinya. Kalau kalian mau nyari lagu, tinggal klik di folder lagu ini. Jadi lebih gampang manajemen foldernya. Kira-kira paham? Nanti kita akan coba praktek ya, bikin folder yang bagus, yang terstruktur gitu ya. Gimana caranya bikin folder ya? Oke. Untuk folder sudah paham? Sudah ya? Nah, selanjutnya kita membahas tentang file ya. File. Nah, kalian tahu file? Apa itu file? Ya? Penyimpanan di komputer. Yang lain? Ya, dokumen-dokumen. Oke. Yang lain lagi? Ada nggak? Nah, file itu adalah dibuat oleh program komputer ya. Jadi dia itu disimpan di komputer yang dibaca
bisa dibaca oleh komputer dan bisa diedit oleh komputer, ya, atau ditulis atau diedit. Nah, ini file ini diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu. Misalnya, kalau PowerPoint itu kan untuk presentasi ya. Nah, dia kalau kita bikin presentasi, kita buat di PowerPoint. Nah, itu filenya adalah file apa? Presentasi, yang ekstensinya ini PPT. Ya. Terus kalau kalian misalnya bikin surat di Microsoft Word, nah itu filenya berupa dokumen surat, dokumen Word. Nah, itu ekstensinya yang ada adalah ini, doc atau DOC, ya, doc. Kalau misalnya kalian ambil foto, ya. Kalau foto apa ekstensinya? PNG, lagi JPG. Nah, itu pasti formatnya JPG ya. Nah, itu file foto. Jadi formatnya adalah JPG atau PNG. Nah, kira-kira paham ya? Paham ya? File sama folder. Biar bisa kalian membedakan file sama folder. Oke. Jadi ekstensi file atau seperti yang saya katakan tadi, itu ini contohnya ya, misalnya file gambar, ada gambar burung. Nanti namanya pasti burung dot titik JPG. Atau kalian bikin surat, latihan bikin surat di Microsoft Word. Nanti namanya pasti latihan dokumen. Nah, terus kalian bikin di Excel. Latihan misalnya bikin tabel, bikin grafik, terus bikin apa namanya, data siswa, data teman-teman kalian di kelas. Itu latihan misalnya menggunakan Excel, ekstensinya SQL. Atau kalian bikin presentasi misalnya dengan PowerPoint, itu ekstensinya pasti PPT. Paham ya? Nah, dalam sistem operasi Windows di laptop kalian itu Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file, ya. Pengelolaan file yang dinamakan dengan File Explorer. Nah, File Explorer ini berfungsi untuk mengelola file dan folder. Jadi kalian di sana bisa membuat folder, membuat file, menyalin file, atau menghapus file, membuat folder atau menyalin folder, menghapus folder gitu ya. Nah, itu disediakan oleh Windows untuk mengelola manajemen file dan folder. Namanya adalah file apa? File Explorer. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktek ya. Nah, sekarang biar kalian tambah semangat nih belajarnya, biar saya ada yang menjelaskan. Sekarang kalian bentuk kelompok, satu kelompok berapa? 6 orang ya. 6 orang, jadi 6 orang kita satu laptop. Nah, kalian kita coba untuk membuat folder ya. Kita coba untuk membuat folder. Ya, bisa disiapkan dulu laptopnya. Kemudian belum dihidupkan, bisa dihidupkan dulu. Terus dihidupkan dulu laptopnya. Sudah semua? Sudah? Sudah ya.
Nah, sekarang kalau sudah, kalian coba cari My Document. Lihat, Pak. Nah, ini dokumen atau My Document ya. Dokumen. Sudah? Nah, ini dokumen. Ya, sini apa namanya? Kelompoknya biar bisa biar bisa bareng. Kalian coba bentuk kelompok dulu, bentuk kelompok. Gimana caranya biar semuanya bisa ada balik ke sini ya. Ya, terus dan nah, sini sudah. Nah, di sini sudah siap ya. Ya, di sana lanjut ya. Lanjut ya. Oke, sudah siap sini. Kenapa? Oh ya. Apa? Sudah ya. Jangan di stop ya. Jangan di stop ya. Oh jadinya. Jadinya kalian perhatikan dulu ya. Jadi setiap video kan beda-beda ya. Kalian perhatikan dulu biar tahu dasarnya. Nah, untuk mencari dokumennya, ini kalian bisa klik di sini ya, atau folder yang bawah itu. Terus dari sini ada dokumen. Ada nggak di sebelah kirinya dokumen? Ada nggak? Ada? Sini. Dokumen ada kan? Ini. Oke. Setelah kalian di dokumen, sudah di dokumen, di folder dokumen ya. Sudah? Yang di sini sudah? Nah, sekarang kalian bisa bikin folder. Caranya, misalkan ini ya. Ini saya misalkan kalian bikin folder, caranya klik kanan, kemudian klik baru atau new. Coba klik kanan, udah? Klik kanan, new atau baru, kemudian pilih folder. Nah, coba klik di sini, klik kanan di sini.
Oh belum. Ini namanya dengan latihan informatika. Nah ini ya namanya ini latihan itu bisa semua ya. Ya sudah. Nah coba kalau kasih namanya, oh ya. Nah, nanti kita latihan informatika. Udah sana? Sini udah? Oke, kalau sudah yang sini sudah? Latihan informatika. Coba. Kalau sudah, ini. Pakai huruf besar semua. Nanti pakai huruf besar. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah, kalau sudah, enter ya. Enter. Ya. Ini sudah. Nah, sekarang kalian buka foldernya. Buka foldernya. Dengan cara klik, double klik ya. Double klik. Klik kiri, double klik. Bisa nggak? Ya boleh. Double dengan cara double klik atau klik kanan. Ya, ya kosong kan? Nah, jadi kosong. Sebenarnya kosong ya. Tadi kan kalian bikin penyimpanan tuh, tapi penyimpanannya masih kosong. Kayak lemarinya, kayak bikin lemari, tapi lemarinya masih kosong. Nah sekarang lemarinya kalian isi lagi sekarang, isi sekat misalnya, sekat. Nah sekatnya itu adalah bikin folder lagi, tapi foldernya satu folder itu isi nama ganti dengan namanya nama kalian. Misalnya kamu siapa namanya? Ika. Kamu bikin satu folder di sana, namanya nama lengkap kamu Ika siapa. Terus ini bikin coba praktek bikin folder biar semuanya bisa ya. Biar semuanya bisa. Bikin. Ganti namanya. Nah, misalnya gini, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan coba. Misalnya, saya bikin folder. Di dalam folder tadi, kan, Pak, saya bikin folder baru. Nah, ini misalnya saya kelompoknya sendiri nih. Saya bikin nama saya. Nah, itu. Jadi kalian di setiap masing-masing kelompok bikin satu folder, terus isinya nama-nama masing kelompok kalian. Ya, kalian coba sendiri-sendiri. Artinya kalau kamu udah kasih temannya coba. Kalau udah kasih temannya, ajari temannya. Ya. Bisa? Bisa. Nah, kalau kamu bikin folder, ya bikin folder ini tapi isinya sama kamu misalnya, terus temenmu lagi bikin folder, isi namanya dia. Terus misalnya bikin
Jadi masing-masing orang di kelompok kamu punya model sendiri. Ya kan di model kita mau terus habis itu kita mau apa? Apa nama lengkap? Kita bisa kira-kira paham ya? Nah, kalian coba giliran praktek sekarang giliran. Biar semuanya bisa. Ajari yang udah bisa, ajari temannya. Nah, sudah. Sekarang nanti kalian kan bikin kelompok nih. Udah disiapin nggak nama kelompoknya apa? Ini sudah disiapin nama kelompoknya?
yang berkaitan dengan komputer ya. Hah? Kelompok yang berkaitan dengan komputer, misalnya kelompok MOS, kelompok Excel. Ini kelompok apa nih? Kelompok apa? Ya, yang berkaitan dengan komputer. Hah? Komputer. Ya, kelompok apa nih? Ya, benar. Tapi yang berkaitan dengan definisi ya. Kalian siapin dulu ya. Baik, sudah semuanya. Kita lanjut ya. Yang di sini sudah? Sudah yang di sini? Ya. Yang di sini? Oke, sekarang kalian kembali ke laptop. Lihat laptopnya dulu. Lihat laptop. Sudah kan semuanya? Nah, sekarang kita akan coba untuk mengcopy atau memindahkan mengcopy file foldernya. Nah, kita akan coba mengcopy foldernya ya. Caranya, kalian klik dulu foldernya. Coba yang di sini. Coba yang di sini perhatikan dulu. Kalian klik foldernya. Habis itu klik kanan. Kemudian salin atau copy. Salin. Sudah. Kalian pindahkan misalnya ke tempat lain. Misalnya kalian copy di sini. Kopi Pak ya? Oke. Kopi Pak? Pak, kopi. Ya, copy. Atau gini ya.
Bisa? Bisa? Sudah semuanya isi kopi ya? Oke, masing-masing orang yang dua. Ini sudah?
Misalnya daftar diri Pandu. Ini kan nama lengkap saya. Kemudian saya ubah menjadi ubah nama, klik kanan dulu ya. Klik kanan, ubah nama atau rename ya di sana. Kita ganti jadi daftar diri Pandu. Ya, yang mau kan. Data diri, nama panggilan kalian. Ini kan nama lengkap. Sekarang data diri, nama panggilan kalian. Ya, klik kanan, terus ubah nama. Nah, nanti pakai nama data diri, nama panggilan kamu. Boleh. Ya sudah, jangan mendengar sekarang. Yang di
Sudah. Ya. Ini sini belum ya? Sini udah. Belum. Yang dulu mana? Yang di sini sudah. Belum. Sini sudah. Masih banyak. Nggak bisa ya? Kira-kira di sini bisa ya? Bisa? Di sini bisa? Ya di sini bisa? Bisa. Nah yang ini bisa? Bisa. Baik, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut. Cara memindahkan folder. Ya. Lagi satu. Sekarang cara memindahkan folder. Nah, misalkan coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu depan. Ini kita akan memindahkan folder yang kita buat yang kita berarti namanya tadi. Misalnya data diri Pandu, ada data diri kalian, atau data diri panggilan kalian ya, nama kalian. Kita pindahkan ke dalam folder nama lengkap kalian. Paham nggak? Nah ini kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan ke dalam sini. Nah caranya, coba perhatikan dulu caranya. Nah caranya itu klik kanan, kanan potong, kemudian buka folder kalian, double klik, klik kanan, paste. Nah sudah muncul di sini dia. Coba kita balik. Nah dia pindahkan dari sini ada di luar sini. Sekarang dia pindah ke dalam. Paham nggak? Nah, coba sekarang. Klik kanan, paste. Klik kanan, ya. Ke dalam. Ya. Ya. Pasti. Ya. Yang di sana di
Baik, sekarang kita akan membuat file ya, dari Microsoft Word. Kalian buka Microsoft Word-nya. Oh ya, oke. Lagi kita kalian buka Microsoft Word. Coba buka Microsoft Word-nya kan. Oke, sudah. Kalian buka Microsoft Word, sudah? Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, kalian ketikkan nama kelompoknya sama nomornya. Nama kelompok kalian sama nomornya. Sudah? Sekarang kalian ini. Ya. Nah, sekarang ketikkan nama lengkap sama nama kelompok kalian tadi apa? Nama kelompok dulu. Nah, habis itu di bawahnya baru nama lengkap kalian nomor absen. Ya. Ya, nama kelompok, terus di bawahnya nama siapa satu misalnya. Ini juga, ya? Ya? Apa? Ya, boleh waktu apa? Terus nama kalian ya sama nama. Nah, misalkan ini saya ya. Ini lihat ke depan. Ini misalnya kelompok. Kelompok apa misalnya ini namanya? Kelompok laptop, boleh. Kelompok aset.
Ya. Nah, kayak itu. Ini nama kelompoknya. Isi nama kelompok. Nah, Tapi dia nggak tahu ini Pak, walaupun udah ya. Kita coba latihan bikin file. Nah, sini. Ya, percepat ya. Percepat. Nah, kalau sudah sekarang disimpan. Kalian simpan. Nah, coba perhatikan dulu karena waktunya udah mau habis ya, dipercepat sedikit. Ya sudah. Nah, tinggal disimpan ya sekarang ya. Nah, file, file ya. Sudah? Oke, sekarang kalau sudah semuanya, lagi satu aja ya. Kita sekarang simpan apa yang kita kerjakan. Dan caranya adalah klik file. Tolong fokus dulu ya. Sekarang fokus dulu ke depannya, kita bentar aja. Klik file, habis itu save as. Nah, klik dokumen. Nah, pilih yang tadi latihan matematika. Pilih save. Nah, coba klik file ya. Terus pilih save as.
Jadi kita ya, bentar. Tadi kan kita sudah baca apa? Coba perhatikan. Lagi bentar aja ya. Nah, tadi kita udah belajar mengcopy, mendelete, memindahkan file, terus membuat apa? Membuat file Word ya. Membuat file Word. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri biar lebih semangat, kita coba tepuk spedala dulu bisa? Bisa. Coba sekarang. Tepuk spedala. Untuk pelajaran kali ini dapat kita simpulkan ya. Kita sudah belajar apa tadi? Folder dan apa? File. Apa itu folder? Oke, folder adalah tempat untuk menyimpan kertas atau dokumen pada sebuah perangkat. Itu baik itu smartphone atau HP, komputer atau laptop, dan perangkat yang lainnya. Coba ya. Coba yang ini. Perhatikan dulu ya. Terus selain folder, tadi ada juga namanya folder di dalam folder ya. Kan kalian buat folder, terus di dalamnya kalian isi folder lagi kan. Nah itu namanya apa? Subfolder. Jadi folder di dalam folder itu namanya subfolder. Kemudian ada tadi fungsi folder apa? Nah, jadi fungsi folder itu adalah untuk menyimpan file dan menyusun file agar lebih rapi, agar lebih mudah untuk di. Nah, selain folder tadi ada apa? File. File itu apa? Oke. Jadi file itu kayak tadi kalian kan bisa buat di komputer. Terus kalian bisa edit dengan isi nama kalian gitu ya, nama kelompok kalian. Terus kalian bisa simpan dan bisa diedit lagi atau diubah lagi. Itu namanya file. Baik, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan. Nah, untuk minggu depan, coba perhatikan, untuk minggu depan kita akan praktek lagi. Nah, prakteknya kita akan membuat brosur dengan aplikasi pemrograman atau aplikasi Word ya. Ya, kita akan membuat brosur. Nah, jadi kalian gimana prakteknya? Udah bisa semuanya? Sudah. Bagus ya, berarti kalian udah mahir dan udah pintar bikin program dan lain-lain. Dan semoga bisa kalian praktekkan di rumah ya. Bisa kalian praktekkan di laptop kalian atau di HP kalian atau di rumah. Biar manajemen file kalian biar tambah bagus, ya, biar tambah rapi. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk mencari file atau file file foto, video atau file-file yang lainnya ya. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi untuk
untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Tadi kita awali dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa lagi ya. Langsung kita akhiri dengan doa. Silakan, 15. Ada